bahwa pendidikan itu sangat penting sekali. Kenapa itu? Nih, pendidikan di Indonesia itu sangat mulai berkurang sekali kalau misalkan kita tidak mengajak mereka. Kalau bukan kita siapa lagi? Ingat kata-kata itu, sering banget kita dengar. Benar benar benar. Kalau bukan kita siapa lagi? Tentunya dengan cara mencoba tadi kita mendapatkan yang namanya pengalaman. Apakah pengalaman itu mudah kita cari? Tidak, Kang. Karena tidak bisa kita bayar, tidak itu karena pengalaman itu sangat mahal. Assalamualaikum Kak Tubagus Febrian Fajar Purnama. Waalaikumsalam, Kakak. Singkat, padat dan tegas. Iya, jadi aku di sini bakal ngapain sih, Kak? Kakak di sini bakal saya tanya nih. Kalau pertanyaan yang enak-enak sih aku bakal jawab dengan tenang aja sih ini. Insya Allah pertanyaannya nggak terkait-kait hal yang sulit dan nggak membahayakan kita berdua juga. Kak Febrian ini merupakan eh, kepala kreatif Duta Potensi Pemuda Indonesia. Iya, Ya. benar banget, Kang. Iya. Tadi kan ada Kak Fahmi Mm. atau Kak Ahmad Suhelmi, ada Kak Husnul Timah juga. Iya, Berarti kakak benar. ini kepala bagian kreatifnya gitu. Iya, benar, Kang. Jadi mereka juga dua itu termasuk kepada teman saya yang memang bekerja juga di kegiatan duta juga. Jadi kalau misalkan ada beberapa kegiatan juga itu tentu mereka bukan tertentu pada bagian inti tapi dia bekerja pada bagian provinsi masing-masing gitu Oh sehingga iya. ya sesuai lah sama kegiatan mereka seperti itu, Kang. Jadi perwakilan ini memang Mm. dibentuk untuk mewakili provinsinya masing-masing ya. Iya. Ketika ada kegiatan di provinsinya, mereka ikut berpartisipasi seperti itu. Partisipasi tentu karena kalau misalkan kita melihat dari provinsi itu ya, Kang, ya itu kan banyak nih ya. Nah, dari beberapa provinsi tersebut kan dia menobatkan duta juga. Nah, setiap duta ini yang sudah dinobatkan itu, Kang, biasanya mereka itu punya kegiatan yang berbeda tentu. Karena mulai dari kultur mereka, budaya ini yang termasuk dalam paling penting. Jadi potensi dari kultur ini, misalkan kayak di Banten atau di Lampung atau di Sumatera atau di berbagai tempat juga itu, Kang, ya. Itu kan mereka punya kultur yang berbeda. Misalkan mulai dari berbahasa mereka, mulai dari kegiatan mereka juga itu sangat berbeda, Kang. Kenapa kayak gitu? Karena kita tentu mulai dari penjajahan terdahulu itu sangat-sangat bisa dibilang berbeda karena kita ada yang dari dijajah dari Belanda, ada yang dijajah dari Jepang juga. Nah, ini kan bisa menyebabkan kultur yang berbeda. Ada juga bahasa Melayu yang mereka gunakan atau bahasa Jawa, Sunda, sebagainya. Contoh kayak di Banten sendiri, kami ada suku Baduy atau sebagainya. Nah, suku Baduy ini tertentu hanya ada di Banten. Tentu di tempat provinsi lain itu tidak ada atau tidak terdapat seperti itu, Kang. Sekali. Walaupun terdapat perbedaan kultur yang penting Mm. dalam satu tujuan, betul kan ya? Mm-mm. Oke Kak, kakak ini duta potensi pemuda dari Banten nih. Mm. Kegiatan apa saja atau hal apa saja Kak yang sudah kakak berikan sumbangsi untuk Banten terutama nih? Oke, sedikit menyebutkan juga dari Banten sendiri juga tadi sudah aku sebutkan. Ya tentu kami punya wali kota dan juga kota yang sangat bersih juga ya. Kenapa aku berani bilang bersih? Karena kota sendiri kami Cilegon, aku di Cilegon ya. Oh di Cilegon kayak. Dia bener-bener punya landmark, Kang. Ya, landmark ini menunjukkan sebuah ikon di sana gitu, yang menunjukkan sendiri dari setiap kotanya juga. Serang juga mempunyai ikon sendiri. Tentu juga ada alun-alun kota Serang. Kalau kalian pernah mau datang tuh ya, ada alun-alun kota Serang juga. Nah, kalau misalkan kontribusiku juga itu pasti sudah terdapat karena kami mumpung ada udah beberapa jarak ya, kami itu beberapa bulan lah udah mulai bekerja di sini gitu. Bekerja gimana sih? Bekerja dari dutanya. Nah, kayak contohnya waktu kemarin di salah satu sekolah, aku menyebutkan ya sekolahnya, nggak apa-apa ya, Kang, ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu SMAN Negeri 1 Waringin Kurung. Terus juga ada beberapa kegiatan lain. Ini aku ngambil satu aja contoh ya. Kemarin aku datang buat expo. Nah, ini aku sebagai ketuplaknya. Jadi aku ketuplaknya gimana? Ketua pelaksana yang di situ menghadirkan beberapa alumni, Kang. Jadi alumni ini ya bukan cuma satu universitas. Jadi mereka ada beberapa universitas gitu, Kang. Mulai dari universitas ya kita sebutkan Untirta ya atau UPI dan sebagainya, yang bisa dibilang ITERA juga gitu ya. Nah, ini mereka disatukan menjadi satu, kemudian kita membicarakan tentang perkuliahan. Kenapa kita membicarakan itu kepada SMA Negeri 1 atau SMA yang lainnya? Itu juga ada ya aktivitasnya. Kenapa? Itu buat mereka ya, buat mereka agar mengetahui bahwa pendidikan itu sangat penting sekali. Kenapa itu? Nih, pendidikan di Indonesia itu sangat mulai berkurang sekali kalau misalkan kita tidak mengajak mereka. Kalau bukan kita siapa lagi? Ingat kata-kata itu, sering banget kita dengar. Benar-benar. Kalau bukan kita siapa lagi? Kenapa? Kalau misalkan kita menggunakan cara tertentu, misalkan dengan cara datang dengan alumni sendiri gitu, membicarakan tentang pendidikan, kami berkuliah di sini dengan cara seperti ini. Nah, ini akan membuka wawasan mereka. Wawasan apa aja tuh, Kang? Tentu wawasan pendidikan mereka tuh mulai dari, oh,
jalan saya ternyata seperti ini, saya punya skill ini loh, kenapa nggak saya gunakan? Maka inilah yang paling terpenting, the important thing is itu dari people-nya sendiri, dari orangnya sendiri. Betul betul banget. Oke Kak, untuk saya merasa turut bangga juga ya, karena duta-duta yang dari 3 provinsi ini berkuliah di Lampung semua. Iya, gitu. Kak. Kakak ini kan kuliah di ITERA ya, Institut Teknologi Sumatera nih. Ketika itu motivasi kakak apa sih Kak untuk berkuliah di ITERA itu? Oke, ini kita jujur-jujuran ya, nggak apa ya. Nggak apa-apa, emang harus jujur. Jadi jujur-jujuran sebenarnya, kenapa aku tuh, ya ampun, intinya adalah kami di sini masuk dalam SNPTN. Tentu dulu sebutnya SNPTN, Iya, benar. sekarang sudah berubah SNBP kalau nggak salah. Nah ini jalurnya beda, ada SNBP, ada SNBT dan sebagainya. SNBT dirubah waktu dulu tadinya SNBTN kalau nggak salah. Nah aku masuk dari SNPTN. Izin menyampaikan kalau misalkan waktu kemarin itu, waktu kemarin tuh maksud yang tahun itu, aku juga melakukan beberapa pemasukan gitu, kayak mencari ITB itu seperti apa, UGM, UI, pokoknya universitas dan institut ternama. Nah, ini benar-benar aku cari yang bagus yang gimana, mereka gimana. Nah, konsullah kami ke BK. Nah, aku konsul ke BK. Salah satu itu aku masih ingat namanya Bu Zaki, masih ada kontaknya juga ya. Nah, aku bilang ke beliau, "Bu, saya gimana sih Bu kalau mau masuk ke perkuliahan ini gimana caranya? Aku pengen masuk ke sini dan aku punya ambisi untuk tentu fokusnya kepada arsitektur." Karena aku dari dulu SD Kang itu ngegambar itu sering banget ngegambar apapun lah, dia kayak Lego-legoan, Oh ya, iya iya iya. rumah-rumah kecil ya kan. Nah ini aku gunakan Kang. Nah abis aku gunakan itu akhirnya aku cari yang berbentuk arsitektur. Nah aku temuin ITERA, disebutlah oleh wakil kepala sekolah waktu itu Bu Pipit ya kan Kang. Karena aku juga sempat juga apa ya, ibaratnya berpondok lah ya, pondok di salah satu pondok gitu, nggak lulus karena ada alasan tertentu sehingga aku masuk ke SMA negeri ini gitu. Itu dibantu sama Bu Pipit tadi, wakil kepala sekolah, buat masukkan aku ke SMA tersebut gitu. Jadi aku masuk ke Lampung ini agar aku bisa tahu lah Kang gitu, bagaimana sebenarnya ITERA itu, dan itu aku dapat dari wakil kepala sekolahnya. Jadi sebelum ini apa ya menentukan perguruan tinggi itu riset dulu lah, intinya nyari-nyari dulu gitu ya. Bener Kang. Oke Kak Fevrian nih, pengalaman kakak di Duta Potensi itu yang paling berkesan mungkin ya, itu apa Kak yang paling memotivasi diri kakak gitu? Oke, yang pertama tentu kita bakal mengarah kepada nih ya, kita menjelaskan dari Duta Potensi sendiri. Pertama karena kita mau membicarakan tentang Duta Potensi, tentu kita mengarah kepada salah satu ikon kita atau tokoh kita sendiri yang jadi foundernya bahkan Kang. Itu namanya Kak Rinaldi. Nah, Kak Rinaldi, aku bakal membahas sendiri situ. Kenapa kita membahas Kak Rinaldi sendiri? Karena contohnya dari mereka sendiri nih, kayak Kak Rinaldi adalah salah satu orang TikToker juga bisa dibilang. Dia juga influencer dan relasi dia tuh cukup mumpuni Kang. Jadi mulai dari orang-orang ternama termasuk dia ini menjadikan salah satu motivasi aku gitu Kang. Juga dari dorongan tentunya ya, bukan dari manapun lagi, dorongan dari orang tua sendiri yang bisa dibilang aku motivasinya cuma satu kata-katanya. Apabila kamu mencoba sesuatu Kang, tentunya dengan cara mencoba tadi kita mendapatkan yang namanya pengalaman. Apakah pengalaman itu mudah kita cari? Tidak Kang. Karena tidak bisa kita bayar, tidak itu, karena pengalaman itu sangat mahal. Betul, Tentu betul banget. bisa dibilang ya, pengalaman ini dengan waktu tuh hampir setara. Kenapa hampir setara? Karena tentu tidak bisa dibayarkan. Karena bisa dibilang al waktu asmanu minaz zahabi, seperti itu kan. Betul betul betul. Pengalaman itu adalah sesuatu yang sangat berharga ya. Tidak Berharga bisa banget. kita ulangi, karena tidak bisa kita ulangi tersebut makanya berharga. Oke, langkah selanjutnya nih dari Duta Potensi itu apa Kak pergerakan untuk saat ini gitu? Oke, untuk saat ini tentunya kita bakal ngambil kata potensinya. Kenapa tuh teman-teman nih? Kan kita Duta Potensi, tentu kita bakal menggerakkan dari potensi diri kita dan potensi orang lain. Ingat, kenapa potensi orang lain? Orang yang paling berharga adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Maka kita potensi orang lain pun berharga bagi kita semua. Kenapa? Nih, kita bakal menggunakan cara-cara tertentu bagaimana orang itu meningkatkan potensi mereka. Mulai dari diri mereka, mulai dari soft skill, hard skill dan sebagainya, yang bisa dibilang ini adalah membantu mereka dan juga membantu mereka membangun leadership mereka. Ini menggunakan cara ini. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita berbicara tentang leadership ataupun cara kita untuk mengetahui hal yang baik itu, maka kita harus bisa membangun dari Duta Potensi ini. Nah, Duta Potensi mengajak semua, bukan cuma kita sendiri, semua, mulai dari anak-anak yang remaja kah, pokoknya yang membangun di daerahnya kah, ini yang berpotensi untuk membangun kebaikan, karena kita mengingat bahwa kita akan mendapatkan hal emas juga. Terus kita juga mengetahui adanya era ya, era revolusi
industri 4.0, tentunya ini paling penting bagi kita karena termasuk ke dalam teknologi yang harus kita gunakan dengan benar. Nah, inilah yang harus kita gunakan. Kenapa? Kalau misalkan kita zaman sekarang mengedit sedikit saja yang tidak harus kita edit gitu ya. Nah, ini kita perlu sedikit punya skill tersebut gitu. Jadi kita diperlukan orang karena memang juga harus diperlukan gitu. Kita harus bisa mengedit, tentunya kita punya HP ya Kang ya. Betul, HP betul. kita gunakan buat bikin video bisa. Bisa, sangat bisa. Foto juga bisa jadi foto genetik karena iPhone bisa juga, Bisa. Android juga bisa ya Kang ya. juga. Itu yang bisa kita gunakan. Maka potensi dari setiap orang dia menggunakan dari potensi apapun yang di sekitarnya. Tentunya HP dia kah, mungkin dari tempat dia kah bisa digunakan juga. Mungkin dia punya ada samping rumahnya gunung, dia bikin suatu hal yang baik gitu di situ. Kayak misalkan yang di Kalimantan aku lupa tuh ada orangnya Kang ya. Cowok dia bikin kayak konten gitu Kang. Walaupun dia di tengah hutan gitu dia bikin konten. Gimana kontennya itu bakal menarik banget gitu. Kontennya tentu mengarah kepada forest itu sendiri gitu, hutan itu sendiri. Seperti itu Kang. Betul. Oke, untuk kakak sendiri nih, harapan bagi para pemuda nih, harapan kakak bagaimana agar Oke. pemuda ini lebih giat lagi? Oke, kita bakal berbicara kepada pemuda. Tentu kita mengarah kepada pengalamanku sendiri ya teman-teman. Aku kemarin pernah bahwa pendidikan itu sangat penting sekali. Kita bisa menggunakan segala aspek yang diberikan ya. Maaf ya. Nih, kita punya menteri salah satunya adalah Pak Nadiem Makarim. Tentu Pak Nadiem Makarim ini sangat mengarahkan kita kepada pendidikan yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Pak Nadiem bikin kampus Merdeka dan dia punya proyek ini sangat penting bagi mahasiswa juga, bagi siswa dan sebagainya, tentunya pada mengarah ke pendidikan. Dia mengajak juga membuat program yang tentunya kalau misalkan kita belajar tentu berporos pada perkuliahan terus kan itu notabene terus ya Kang ya, Iya, agak benar-benar. ini. Nah, dia membuat program ini agar kita bisa lebih mengeksplor gitu. Jadi misalkan kita contoh dari aku kemarin mengikuti salah satu wirausaha Merdeka Kang, itu kita datang langsung ke ITB yang ibaratnya waktu itu pernah aku SNPTN dan maaf tertolak ya. Jadi aku tertolak di situ Kang, tapi aku alhamdulillahnya mendapatkan WMK itu dengan persetujuan dosenku sendiri gitu, agar aku dari ITERA ini dapat diberangkatkan ke ITB tersebut dan kita bisa belajar di sana bersama seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia seperti itu Kang. Luar biasa banget ya. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Febrian. Itu merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga ya tentunya yang Kang. mungkin jarang juga dapat orang miliki Iya, gitu ya. Oke, terima kasih Kak Tubagus Febrian Fajar Purnama telah Sama-sama. hadir beserta teman-teman 2 orang yang telah hadir di podcast Sempetin Ngaji. Iya itu Mudah-mudahan hadir situ Kang. hadir juga. Mudah-mudahan kedepannya dapat terus berkarya dan memotivasi para Amin. pemuda-pemuda. Amin. Terima kasih yang telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa follow akun sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Jangan lupa di follow ya Jangan guys. lupa di follow. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.